Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Siswandi SPDGR. Hari ini saya akan berbagi tentang salah satu aplikasi ataupun website yang bisa membantu atau menunjang proses pembelajaran daring, yaitu Google Classroom. Oke, langsung saja kita buka. Jadi untuk video kali ini saya akan fokus Google Classroom versi laptop atau PC. Browsernya bebas menggunakan browser apa saja, boleh Google Chrome atau Mozilla Firefox dan lain-lain. Masukkan alamat classroom.google.com. Jika di browsernya belum login, kayak seperti ini sudah login, maka akan diminta untuk login terlebih dahulu. Silahkan masukkan email dan password yang ingin digunakan untuk mendaftar akun Google Classroom. Jika sudah login seperti ini, Bapak dan Ibu bisa mengakses Google Classroom tanpa harus bisa buka tab baru. Apabila sudah login seperti ini, Bapak dan Ibu bisa mengakses Google Classroom tanpa harus mengetik tautan atau link. Dengan cara cukup mengklik 9 titik di sini akan muncul semua produk Google di sini, termasuk Google Classroom. Maka langsung klik dan terbuka. Seperti ini, jadi prosesnya sama. Nah, ini adalah kelas yang dimana saya telah bergabung di dalamnya. Untuk hari ini kita fokus pengenalan menu. Di sebelah kiri ada kelas. Jadi ketika mengklik kelas maka muncul tampilan yang ini, kelas yang telah dibuat. Bisa dibilang inilah tampilan grid dan tetap ada di sini tampilan daftarnya. Jadi boleh masuk ke kelas dengan mengklik kelas yang ada di sini atau mengklik yang ada di sini sama saja. Ada kalender. Di sini kalender ini bisa untuk membuat jadwal, membuat pengumuman dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti kalender HP, bisa dijadikan sebagai pengingat. Ada daftar tugas. Ya, daftar tugas adalah seperti ini. Daftar tugas yang telah dibuat atau daftar tugas yang ada. Ini berlaku untuk siswa maupun guru. Kemudian ada kelas yang diarsipkan. Kelas yang diarsipkan dalam artian telah disembunyikan namun belum terhapus. Akan dihapus melalui Google Drive atau pengaturan Google. Oke, saya akan memberi contoh cara membuat kelas. Pertama, ada tanda plus di sini, klik. Akan ada dua pilihan, gabung ke kelas atau buat kelas. Nah, untuk pertama kali karena kita akan membuat kelas, ada persetujuan, checklist saja dan lanjutkan. Beri judul kelas atau nama kelas ini wajib, jadi tidak bisa melangkah ke langkah selanjutnya ketika ini tidak diisi. Saya isi sembarang saja ya. Kelas 11 misalnya. Untuk bagian mata pelajaran dan ruang, ini boleh dikosongkan. Misalnya saya isi saja salah satunya. Terserah mau yang mana. Buat. Ini proses berjalan membuat kelas. Dan muncullah kelas yang telah dibuat ini. Jadi nama kelas muncul di sebelah kiri dan di dalam sampul. Di sini ada kode kelas. Setiap membuat kelas maka akan muncul kode kelas yang berbeda-beda. Kode kelas
gunanya apa? Kode kelas ini berguna untuk diberikan kepada siswa, bisa dikatakan ini sebagai kunci untuk bergabung ke kelas yang telah dibuat. Jadi ketika siswa telah mendaftar akun Google Classroom, kemudian memilih untuk gabung ke kelas, maka ketika memasukkan kode ini akan langsung bergabung ke kelas yang telah dibuat. Nah, di sini ada forum. Forum tentu saja sama dengan forum-forum yang lain di Facebook, Telegram, WA, dan sebagainya. Bisa membuat pengumuman dan lain-lain. Jadi di sini ketika masuk di forum bisa memilih kelas yang mana yang akan diberikan postingan. Jadi singkatnya ini postingan. Mau ke kelas mana atau hanya satu kelas. Memilih satu kelas, boleh memilih siswa yang mana. Apakah semua siswa atau hanya beberapa siswa. Misalnya saya contohkan saja. Bismillah. Bisa menambahkan Google Drive, link, file dari komputer, dan video YouTube. Saya tidak akan menambahkan dulu posting seperti ini. Nah, kemudian tugas kelas. Tugas kelas di sini termasuk yang akan sering digunakan karena disinilah pengumpulan terbaik untuk tugas siswa. Jadi boleh membuat tugas dan pertanyaan, gunakan topik untuk mengatur kelas ke dalam modul dan unit. Ini petunjuk. Jadi ada tanda buat tugas, buat kuis, buat pertanyaan, masukkan materi, buat topik. Topik ini apa? Topik ini bisa saya katakan sampul. Artinya misalnya kita buat topik saja dulu. Saya mengatakan begini. Subtema 2 misalnya. Nah, untuk lebih jelas kita buat 2 dulu. Subtema 3. Nah, ini sudah ada topik, bisa dibilang ini adalah folder atau inti atau apa saja, judul. Kemudian ketika kita membuat tugas, anggaplah saya kasih judul pertemuan pertama. Petunjuknya silahkan pelajari materi berikut. Kemudian materinya kita masukkan file. Contoh, saya tidak akan memasukkan untuk kali ini ya. Di sini diberikan untuk kelas berapa, semua siswa poinnya berapa, buat batas waktu. Jadi boleh tidak ada batas waktu, boleh membuat batas waktu di hari yang sama. Misalnya hari ini tanggal 13, saya buat tanggal 13. Maksimal sampai jam 22. Saya masukkan ke topik subtema 2 dan tugaskan. Maka akan seperti ini. Di subtema 2 sudah ada topik subtema 2, ada isi tugasnya pada pertemuan pertama. Seperti ini. Nah, kemudian anggota. Ini anggota adalah guru, adalah pemilik yang membuat kelas. Boleh menambahkan pengajar yang lain, misalnya mau menambahkan, anggaplah ketika guru SD, guru kelas, mau menambahkan guru mata pelajaran yang lain, maka masukkan email pengajar tersebut, seperti ini, kemudian klik undang. Maka akan masuk pemberitahuan di email, ketika diklik akan langsung bergabung dengan kelas. Untuk siswa, boleh menggunakan cara seperti menambahkan guru, namun jika tidak mau repot, cukup mengirimkan kode kelas. Jadi kode kelas muncul di sampul, muncul di sini ketika mengklik anggota, dan akan muncul ketika mengklik
pengaturan di sini, ada di sini. Oke, selanjutnya nilai. Nilai di sini adalah hasil penilaian dari tugas siswa, akan dibahas lebih lanjut di video-video berikutnya. Saya akan bahas pengaturan. Nah, di sini ada kode kelas. Jadi kode kelas yang saya ulangi kembali, setiap kelas yang dibuat akan memiliki kode yang berbeda. Ditampilkan, disalin, direset, atau dinonaktifkan. Ketika direset, ini kode kelas di sini kita tidak bisa membuat secara manual. Jadi ketika direset, maka Google akan secara otomatis membuat kode yang baru. Jadi ketika misalnya sudah membagikan kode yang ada kepada siswa, jangan sekali-kali mereset, kecuali setelah mereset, kirimkan kembali kode yang baru. Karena siswa tidak akan bisa bergabung dengan kode yang lama. Kemudian di pengaturan forum, ada 3 pilihan. Siswa dapat memposting dan memberi komentar. Artinya di forum yang tadi, siswa bisa membuat postingan dan bisa berkomentar. Yang kedua, hanya bisa berkomentar. Artinya hanya guru yang memposting. Dan yang ketiga, hanya pengajar yang dapat memposting atau berkomentar. Artinya di sini siswa hanya dapat melihat dan membaca saja informasi yang ada. Ini diatur sesuai kebutuhan saja. Kemudian tugas, juga ada 3 pilihan. Ini juga diatur sesuai kebutuhan. Penilaian dan lain-lain akan dibahas. Saya akan bahas di video yang akan datang. Nah, kemudian untuk mengganti tema atau foto sampul kelas, boleh memilih tema atau upload foto. Upload foto artinya Bapak dan Ibu memasukkan foto yang ada di laptop atau komputer Bapak dan Ibu. Kalau pilih tema, itu berarti memilih tema yang disediakan oleh Google. Jadi ada banyak di sini, banyak tema. Boleh pilih sesuai selera. Kemudian pilih tema. Maka akan berubah seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk video pengenalan menu dan membuat kelas Google Classroom di video kali ini. Adapun tutorial selanjutnya akan saya sampaikan di video yang akan datang. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila penyampaiannya masih kacau balau, tidak teratur. Saya mengingatkan kepada teman-teman untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap di rumah. Jika memang harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker dan jaga jarak. Rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.